Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu. Jangan lupa terus mengikuti protokol kesehatan dan menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang titik lebur ya di mata kuliah Fisika Farmasi. Apa itu titik lebur dan manfaatnya dalam farmasi? Mari kita simak materi ini dari awal sampai akhir. Baik, di sini ada gambar kopi ya. Kalian pernah ngopi nggak sih? Pasti kalian pernah ngopi. Saya yakin itu. Kira-kira panas dari kopi yang kalian minum, ya, kopi itu kan panas. Ya, itu termasuk suhu atau kalor? Ayo coba, suhu atau kalor? Nah, coba kalian pikir, panas dari kopi yang kalian minum itu termasuk suhu atau kalor? Kalian sering mendengar suhu dan kalor. Apa sih beda keduanya dan bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara mengukur suhu dan bagaimana cara mengukur kalor? Ada yang tahu jawabannya? Ya, nyoba dipikir dulu ya, disimpan jawabannya, nanti kan kita bahas. Oke, di sini ada dua kejadian ya. Ada es ya yang melebur dan ini ada logam yang melebur. Kira-kira sama nggak titik lebur dari kedua peristiwa ini? Ya, apakah sama? Coba dijelaskan. Lagi-lagi simpan dulu jawabannya ya. Nah, ini mengingat kembali tentang materi kalor ya di SMA atau SMP dulu. Nah, ada perubahan wujud zat ya, dari padat menjadi gas, kemudian gas menjadi cair, cair menjadi padat, dan sebaliknya. Ini ada 6 proses nih: cair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah, kira-kira pada proses manakah ya yang menyerap kalor dan yang melepas kalor? Ya, coba kalian pikir. Kira-kira kalau membeku itu menyerap atau melepas kalor? Atau melebur? Melebur itu perubahan dari wujud apa? Dari wujud padat ke wujud gas ya. Kira-kira ada pelepasan kalor atau penyerapan kalor? Nah, kemudian dan seterusnya ya. Coba kalian pikir lagi, mengingatkan kembali materi dari SMA dulu. Oke, jadi kita ada 5 ya tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian kalor, titik lebur, suhu lebur, dan jarak lebur. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi titik lebur. Yang ketiga, menentukan metode pengukuran. Keempat, menjelaskan alatnya untuk mengukur titik lebur. Dan yang kelima, menjelaskan prinsip kerja pengukuran titik lebur. Ya, langsung saja kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, ya, kita cek lagi jawaban kalian ya. Mungkin ada yang sama atau tidak dengan yang ada di slide ini. Jadi suhu itu merupakan ukuran derajat panas dingin suatu benda ya, yang mana alat ukurnya pastinya kalian tahu, yaitu termometer ya. Sedangkan kalor itulah bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan temperatur. Energi kalor atau panas, jadi kalor itu nama lainnya panas ya, itu berpindah dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Nah, contohnya ketika kita memasak air misalkan di baskom, nah itu kan kalornya berpindah dari api ya kemudian ke air. Api sumber dari energinya ya, berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, ini ada contoh juga, sebuah metal rod atau
batang logam ya yang dipanaskan. Nah, ini prosesnya kalau kalian lihat di sini. Ini berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah ya. Nah, ini masih ingat perpindahan kalor yang namanya apa? Konveksi kah? Radiasi atau konduksi? Ya, yang benar adalah konduksi ya. Perpindahan kalor pada zat menggunakan media atau menggunakan medium, itu namanya konduksi. Oke, kita akan review jawaban kalian tadi ya tentang perubahan wujud zat. Nah, di sini bisa kalian lihat ketika dari padat ke cair, proses ini ya, dari padat ke cair. Nah, istilahnya mencair, meleleh atau melebur ya. Diingat-ingat istilahnya mencair, meleleh atau melebur. Terjadi perpindahan kalor di mana padat menerima kalor. Artinya dari fase padat suatu zat menerima kalor sehingga menjadi fase liquid atau fase cair. Jadi menerima kalor. Ketika terjadi perubahan wujud zat itu tidak ada perubahan suhu. Diingat-ingat ya, ketika terjadi perubahan wujud zat dari padat ke cair, cair ke padat dan seterusnya, itu tidak ada perubahan suhu. Perubahan suhu ketika mencapai fase ya, mencapai titik leburnya, mencapai titik didihnya. Nah, itu terjadi perubahan suhunya di situ. Nanti kita akan jelaskan melalui diagram ya, diagram siklus perubahan wujud zat. Ya. Kemudian dari cair ke padat, membeku. Nah, dari cair ke padat, ini cair ke padat, proses nomor 2 ini membeku ya. Ini yang terjadi adalah cair melepaskan kalor sehingga suhunya semakin dingin ya. Ciri-ciri melepaskan kalor itu ketika proses menuju proses perubahan wujud itu suhunya turun. Nah, itu melepas ciri-cirinya. Kalau menerima kalor itu ketika menuju suatu titik perubahan wujud dari padat ke cair ya, itu suhunya naik. Jadi menerima suhunya naik, melepas suhunya turun. Padat ke gas menyublim, ini contohnya adalah kapur barus. Nah, itu menerima kalor. Gas ke padat mengkristal, itu gas melepaskan kalor. Contohnya mengkristal nih, contohnya ada tambang belerang ya di Gunung Ijen sana. Itu penambang belerang itu menambang sulfur yang sudah mengkristal. Jadi awalnya berupa gas ya. Kemudian karena suhunya turun berarti ciri-cirinya adalah melepaskan kalor sehingga menjadi kristal. Cair ke gas menguap. Nah, ini contohnya kalau mencapai titik didih atau titik uap, ini menerima kalor. Perubahan suhunya tidak ada pada fase tersebut, pada perubahan fase tersebut. Nah, sekarang kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini fase perubahan wujud zat dan perhitungan kalornya. Masih ingat ya, dulu ada perhitungan kalor asas Black seperti ini ya, Q, M, C, delta T, di mana M itu massa, C itu kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Kemudian kalor yang menyebabkan perubahan fase ya, Q sama dengan M kali L. Ini untuk kalor lebur, kemudian Q sama dengan M kali U. U di sini adalah kalor uap dan seterusnya. Oke, kita lihat di grafik ini ya. Kita lihat di sini di fase yang pertama itu dari fase padat. Nah, dia membutuhkan kalor ya untuk menaikkan suhunya. Ya, ketika dia memasuk ke perubahan fase. Jadi kalor di sini untuk menaikkan suhunya menuju ke perubahan fase. Nah, ketika perubahan fase dari padat ke menuju cair, di sini tidak ada perubahan suhu. Nah, ini disebut dengan titik leburnya. Nah, kalor yang diperlukan di sini adalah untuk merubah wujudnya, tidak untuk menaikkan suhu. Ingat-ingat ya, untuk mengubah wujudnya. Dari wujud apa? Dari fase padat ke fase cair. Kemudian ketika fase padatan berubah sepenuhnya menjadi fase cair, kalor dibutuhkan untuk menaikkan lagi suhunya sampai ke titik didih. Nah, ketika menuju titik didih ini, sudah sampai di titik ini,
dia tidak ada kenaikan suhu lagi. Kalor yang digunakan untuk merubah fase dari fase cair menjadi fase uap atau gas. Ya, ini sekarang ini sampai fase uap atau gas, di fase yang harusnya ke kelima ini ya. Nah, ini materi-materi yang telah kalian peroleh waktu SMA dulu ya, atau SMK di mata pelajaran fisika babnya tentang kalor. Sekarang titik lebur. Apa titik lebur itu? Ya, tadi kan ada gambar ya, ada es yang melebur, kemudian logam yang meleleh ya, melebur, meleleh, mencair sama aja ya. Adalah suatu keadaan di mana zat padat berubah menjadi cairan di bawah tekanan 1 atmosfer. Jadi dari fase padat berubah menjadi fase cair. Oke, itulah definisi dari titik lebur. Berikutnya adalah suhu lebur. Kalau sebelumnya ada titik lebur, sekarang adalah suhu lebur. Jadi suhu lebur itu adalah suhu ya pada saat suatu zat tepat melebur seluruhnya, ditunjukkan pada fase padat tepat hilang. Jadi ketika fase padat berubah seluruhnya menjadi fase cair, maka disitu disebut dengan suhu lebur. Nah, sekarang jarak lebur. Apa sih jarak lebur itu? Jadi jarak lebur adalah suhu awal dan suhu akhir peleburan zat. Nah, nanti kita akan pelajari bersama kapan suhu awal dan kapan suhu akhir beserta ciri-cirinya ya. Jadi secara umum ya, suhu awal itu dicatat pada saat zat itu mulai menciut dari fase padat, mulai membentuk fase tetesan awal sekali. Kemudian suhu akhir itu dicatat ketika hilangnya fase padat secara seluruhnya. Oke ya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi titik lebur suatu zat atau suatu senyawa? Ya, yang pertama adalah ikatan kimia atau gaya tarik antar molekulnya. Jadi semakin kuat ikatan kimianya, semakin kuat gaya tarik antar molekulnya, maka energi yang dibutuhkan untuk memecah ya, memisahkan gaya tarik tersebut juga semakin besar. Ya, ibaratnya kalau kita ingin memutuskan ya benang dengan memutuskan tali tambang, maka energi yang kita butuhkan yang lebih besar adalah memutuskan tali tambang dibandingkan memutuskan benang ya. Analoginya seperti itu. Kemudian adanya zat pengotor ya, adanya zat pengotor dalam zat maka akan mempengaruhi titik lebur tersebut. Bisa jadi menurunkan, bisa jadi menaikkan ya. Kemudian ukuran kristal ya, semakin besar ukuran partikel maka semakin sulit untuk terjadinya peleburan. Nah, nanti kaitannya dengan berat molekul ya. Kemudian pengemasan dalam pipa kapiler ya, ini pada saat kita nanti melakukan pengujian titik lebur, ini pengemasan perlu dijadi perhatian ya, harus teliti dan benar ya. Nanti kaitannya dengan pengujian titik lebur menggunakan alat yang namanya melting point. Oke, jadi ada 4 faktor ini ya mempengaruhi titik lebur ya. Oke, ini salah satunya adalah struktur molekul. Ini contoh aja, N-butanol dan T-butanol ini mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C4H10O. Nah, tapi struktur keduanya berbeda ya. Karena perbedaan struktur tadi, nah, maka titik leburnya juga berbeda. Di sini disingkat MP ya. MP itu adalah melting point. Nah, di sini melting point. N-butanol punya titik lebur minus 90. T-butanol punya titik lebur 25 derajat Celcius. Nah, ini gaya tarik antar molekul. Gaya tarik antar molekul yang paling lemah, nah ini gaya van der Waals ya. Yang paling kuat adalah gaya ionik ya, senyawa ionik. Nah, ini gaya tarik antar molekulnya sangat kuat ya. Dalam senyawa organik ya, ini adanya polaritas atau terutama ikatan hidrogen umumnya mengarah ke titik leleh yang lebih tinggi. Nah, bisa kalian lihat nih, melting pointnya atau titik leburnya ini semakin naik. Nah, berarti ikatan
atau gaya tarik antar molekulnya itu semakin kuat. Jadi seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwa gaya tarik antar molekul itu mengaruhi titik lebur. Semakin kuat gaya tarik antar molekulnya, titik leburnya semakin tinggi. Ya, juga kita bisa lihat di sini berat molekulnya ya. Nah, ini juga tambah naik, berat molekulnya tambah naik. Nah, titik di leburnya juga semakin tinggi. Oke. Berikutnya, nah kita sekarang masuk ke metode-metode pengujian titik lebur. Ya, berdasarkan Pharmacope yang edisi keempat. Ada 5 metode ya, nanti bisa kalian baca sendiri di buku Pharmacope. Dan ini metode yang pertama, saya bacakan. Gerus senyawa yang akan diuji menjadi serbuk yang sangat halus. Kenapa harus digerus ya menggunakan mortir? Karena nanti akan dimasukkan ke pipa kapiler ya, ke pipa kapiler. Ya. Isi pipa kapiler yang salah satu ujungnya ditutup dengan serbuk kering ya, secukupnya hingga membentuk kolom di dasar tabung dengan tinggi 2,5 sampai 3,5 mm ya. Setelah diisi semampat mungkin dengan cara mengetukkan secukupnya pada permukaan padat. Panaskan tangas hingga suhu 30 derajat Celcius di bawah suhu lebur yang diperkirakan. Angkat termometernya dengan membasahi keduanya dengan tetesan cair dari tangas atau sebaliknya. Atur tinggi bahan dalam kapiler setinggi pencadang raksa. Tempatkan kembali termometer dan lanjutkan pemanasan dengan pengadukan secukupnya hingga menyebabkan suhu naik 1-2 derajat per menit. Dilanjutkan pemanasan sampai melebur sempurna. Suhu pada kolom zat uji yang diamati tetapi sempurna dari dinding kapiler sebagai permulaan melebur, dan suhu pada saat mencair seluruhnya didefinisikan sebagai akhir peleburan atau suhu lebur. Keduanya suhu tersebut berada dalam batas jarak lebur ya. Jadi nanti kita menyiapkan pipa kapiler, yang mana pipa kapilernya nanti akan ditutup ya dengan cara dibakar. Oke, tinggi zatnya dalam kolom pipa kapiler ini di sini ada tersebut 2,5 sampai 3,5. Oke ya. Berarti di sini. Nah, tingginya ini 2,5 sampai 3,5 mm. Nanti kita mengukurnya menggunakan jangka sorong ya, karena butuh ketelitian sampai 0,5 mm. Nah, ini metode 1. Oke, ini metode yang kedua. Letakkan zat uji dalam wadah tertutup, dinginkan suhu 10 derajat lebih rendah selama tidak kurang 2 jam. Diisikan bahan yang sudah dingin ke dalam pipa kapiler seperti metode 1, kemudian segera diletakkan kapiler yang telah diisi ke dalam desikator hampa. Keringkan pada tekanan tidak lebih dari 20 mm raksa selama kurang lebih 3 jam. Kemudian dipanaskan tangas sehingga suhu 10 derajat, kita kira 10 derajat ya, di bawah rentang lebur yang diperkirakan. Oke, tangas di sini kalau yang nanti kita akan praktikkan ya di praktikum fisika farmasi adalah melting point apparatus ya. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan tangas yang dimaksud di buku Pharmacope di sini ya, karena kita menggunakan alat yang sudah modern lagi. Oke ya, metode 3. Disiapkan zat uji dan dimasukkan ke dalam kapiler seperti metode 1. Jadi kita lihat di metode 1 itu cara penyiapannya gimana, penyiapan sampelnya. Panaskan tangas hingga suhu kurang lebih 10 derajat di bawah suhu lebur yang diperkirakan. Ya, misalkan kita ingin menguji suatu bahan yang dimana menurut literatur monografinya suhu leburnya atau titik leburnya pada suhu 100 derajat Celcius misalkan, maka kita harus panaskan tangas ya minimal sampai 90 derajat Celcius, itu 10 derajat di bawahnya. Kemudian naikkan suhu dengan kecepatan 0,5 derajat Celcius per menit ya. Ini kurang Celcius ya. Oke, seperti ini. Masukkan kapiler seperti pada metode 1 bila suhu mencapai 5 derajat di bawah suhu rendah. Yang diberikan lanjutkan pemanasan hingga melebur sempurna, catat jarak lebur seperti metode 1. Oke.
Berikutnya kita lanjutkan ke metode yang keempat ya. Metode yang keempat, dilebur dengan hati-hati ya. Senyawa yang akan ditetapkan pada suhu serendah mungkin dimasukkan dalam pipa kapiler yang kedua ujungnya terbuka hingga sedalam 10 mm. Dinginkan kapiler yang telah diisi zat uji pada suhu 10 derajat atau lebih rendah selama 24 jam atau ditempelkan pada es selama tidak kurang dari 2 jam. Nah, ini harus suhu dingin ini. Kemudian ditempelkan tabung pada termometer dengan cara yang sesuai. Diatur dalam tangas air sehingga ujung atas dari zat uji 10 mm di bawah permukaan air dan dipanaskan pada metode 1 kecuali sampai 5 derajat dari suhu lebur yang diperkirakan. Diatur kenaikan suhunya 0,5 sampai 1 derajat Celcius per menit. Nah, ini metode yang keempat. Dan yang terakhir sekarang adalah metode yang kelima. Dilebur perlahan sejumlah zat uji dalam tabung reaksi sehingga ujung terendah 15 mm di atas dasar tabung reaksi. Dicelupkan tabung reaksi dalam tangas air yang suhu 2 derajat per menit hingga suhu 30 derajat. Kemudian diturunkan suhu hingga 1 derajat dan catat suhu pada tetesan pertama senyawa meleleh lepas dari termometer. Diulangi penetapan 2 kali menggunakan senyawa yang baru dilelehkan. Jadi diulang ya. Ini ada, jika variasi 3 kali penetapan kurang dari 100 derajat digunakan hasil rata-rata ketiga penetapan tersebut. Jadi ada 5 metode. Kapan kita menggunakan metode-metode tersebut? Tidak semuanya kita gunakan, tergantung dari petunjuk ya yang ada di Farmakope. Biasanya akan memberikan informasi menggunakan metode 1, 2, 3, 4 atau 5 tergantung dari senyawanya apa. Jika di dalam Farmakope tidak disebutkan, maka kita gunakan yang metode 3. Ingat-ingat ya, menggunakan metode 3 jika pada Farmakope tidak disebutkan metode yang digunakan. Ya, jadi kegunaan pengujian titik lebur dalam bidang farmasi adalah sebagai salah satu cara penentuan kualitas ya, atau kemurnian dari suatu bahan obat terhadap pengotor ya, menyebabkan penurunan nilai titik lebur dari suatu bahan obat dari titik lebur yang sebenarnya. Jadi pada intinya adalah untuk menguji kemurnian suatu bahan obat. Jadi kualitasnya sebelum kita membuat obat, maka bahan-bahan obat tersebut akan diukur kualitasnya atau kemurniannya melalui pengujian titik lebur. Jika nilai titik leburnya melenceng ya dari titik lebur literatur, maka dapat dipastikan bahwa ada pengotor, ada zat-zat pengotor yang menyebabkan ketidakmurniannya ya. Jadi itu salah satu kegunaan dalam bidang farmasi ya. Nah, ini contoh titik lebur dalam monografi bahan yang ada di Farmakope. Biasanya nanti di bagian sini, nah di akhir ya. Ini senyawa paracetamol. Nama sinonim acetaminophen. Oke, ini pemeriaannya, ini kelarutannya, ini bobot jenisnya, khasiatnya, rumus molekulnya. Nah, kemudian di bawah ini ada titik leburnya antara 169 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Berarti nanti titik lebur dari paracetamol ini ada dalam rentang ini. Jika melenceng jauh ya dari rentang ini, maka dapat dipastikan bahan tersebut atau paracetamol tersebut tidak murni lagi ya. Nah, ini alat-alat yang digunakan ya untuk menguji titik lebur ya. Ada melting point apparatus ya yang menggunakan termometer analog atau termometer skala seperti ini. Di sini ada melting point digital. Oke, saya gambarkan aja gambaran secara umum ya untuk melting point apparatus yang menggunakan termometer skala. Jadi ini adalah lubang ya untuk mengamati, untuk mengobservasi terjadinya peleburan. Ini ada tombol yang di sini. Ini tombol untuk mengatur kecepatan dari suhu. Apakah suhunya akan naik dalam 10 derajat per menit, 5 derajat, atau bahkan sampai yang kecil 0,5 derajat per menit, misalkan seperti itu. Ya, jadi nanti kalian akan mengamati suhunya di sini ya. Ketika dia suhu awal melebur, berapa suhunya tercatat di sini. Ketika akhir melebur, berapa suhunya tercatat di termometer batang ini ya.
Ini ya secara manual, jadi lihatnya harus lihat skalanya. Jadi kalian harus terampil melihat skala ya, harus jeli, harus tahu NST-nya berapa, NST dari terometernya. Oke, berikutnya adalah melting point digital. Nah, ini yang semi otomatik ya, tapi tidak bisa menentukan langsung titik leburnya sekian, itu tidak. Jadi kita tetap perlu pengamatan. Ya, ini ada teropongnya ya juga. Oke, nanti pipa kapilernya dimasukkan di mana? Nanti ada di sini ada lubang ya untuk masukkan pipa kapiler. Di sini juga ini ada lubang untuk masukkan pipa kapiler. Oke, sekarang yang melting point digital. Di sini nanti kita akan mengatur, ini bisa mengatur kenaikannya berapa ya, kenaikan suhunya sampai suhu berapa, ini bisa diatur di sini. Misalkan kita ingin mengatur kenaikan suhunya sampai 10 derajat di bawah titik lebur, misalkan 90, 80, nanti bisa kita atur menggunakan melting point yang tipe digital. Enaknya kalau menggunakan melting point digital, kita langsung bisa lihat di display ya untuk suhunya. Oke, ini prosedur kerja melting point aparatus sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kita menyiapkan pipa kapilernya ya, panaskan salah satu ujung pipa kapiler menggunakan bunsen ya, supaya salah satu ujungnya buntu ya. Kemudian gerus senyawa ya yang akan diuji hingga halus. Masukkan senyawa tersebut sepanjang 2,5 sampai 3,5 mm dari dasar pipa kapiler ya, diukur menggunakan jangka sorong. Panaskan melting point hingga suhu 10 derajat di bawah titik leburnya. Kemudian naikkan suhu dengan kecepatan 1 derajat sampai atau kurang lebih 0,5 derajat. Jadi ketika dia sudah mencapai 10 derajat di bawah titik leburnya, maka kecepatannya kita turunkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamati secara perlahan-lahan ya. Kalau terlalu cepat kenaikan suhunya, maka kita tidak bisa mengamati ya proses peleburan yang tadi. Biasanya yang sering terjadi kesalahannya adalah kecepatannya tidak diturunkan, jadi terlalu cepat naiknya, terlalu cepat. Oke, kemudian masukkan pipa kapiler ke melting point pada saat suhu 5 derajat di bawah titik lebur zat. Amati dan catat suhu awal melebur dan suhu akhir melebur sempurna. Oke ya, ini prosedur umumnya ya. Ya, ini untuk yang tipe digital kita main tombol aja nih. Hidupkan alat posisi on, kemudian putar knob, menekan edit ya. Kita bisa mengatur suhunya sampai suhu berapa, suhu stabilnya ya 10 derajat di bawah titik lebur, misalkan kita bisa ngatur. Nanti ketika mencapai suhu 90 itu bisa dihentikan, bisa di standby kan. Tapi kalau yang melting point yang tipe analog itu tidak bisa standby. Ya, perbedaannya hanya di situ saja. Nah, ini adalah pengemasan dari pipa kapiler ya. Kita menyiapkan pipa kapiler sebagai tempat wadah dari bahan yang kita ingin lihat titik leburnya. Pertama, kita harus seal capillary. Jadi harus kita seal dulu ujungnya. Jadi pipa kapiler itu ya namanya pipa ya. Jadi kedua ujungnya itu terbuka. Maka kita bakar salah satu ujungnya supaya buntu seperti itu. Ya, kemudian kita masukkan bahannya, kita dorong-dorong seperti ini, kemudian kita tap-tap ya ke meja supaya dia turun, memanfaatkan gaya gravitasi supaya memampat ke bawah seperti ini. Kemudian kita ukur ini tingginya menggunakan apa? Menggunakan jangka sorong ya. Jangan sampai lebih dan jangan sampai kurang. Jadi antara 2,5 sampai 3,5 mm. Baik, berikutnya adalah observasi visual titik lebur. Setelah kita melakukan preparasi sampelnya ke dalam pipa kapiler, nah, kita bisa lihat ketika proses pengamatan inilah yang tahapan paling penting ya. Dibutuhkan ketelitian kita, kejelian mata kita untuk mengamati proses terjadinya peleburan. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini salah satu ujung pipa kapiler yang telah dibakar atau dibuntu tadi ya. Jadinya seperti ini. Ya, ini ada 3 keadaan. Yang pertama adalah onset point, kemudian meniscus point, dan yang terakhir adalah clear point. Ya, pada saat onset point ini adalah titik awal ya, ini ya. Titik awal dianggap sebagai titik di mana peleburan secara resmi dimulai. Muncul sejumlah titik kecil
cairan ya, jadi muncul sejumlah titik kecil cairan. Ini dicatat sebagai suhu awal atau T1. Kemudian lanjut di sini adalah meniscus point, adalah suhu terendah di mana cukup cairan hadir untuk membentuk meniskus. Jadi meniskus itu bentuknya melengkung gini ya, ada cembung, ada yang cekung. Dan yang terakhir adalah clear point, di sini adalah titik bening yang merupakan suhu terendah di mana semua padatan meleleh dan hanya ada cairan yang tersisa di dalam tabung. Jadinya hanya ada cairan. Jadi fase padat berubah seluruhnya di posisi ini. Oke, di sini dicatat sebagai T2 ya. Dicatat sebagai T2. Maka titik lebur zat tersebut adalah T1 ditambah T2 dibagi 2 ya. Jadi seperti itu. Kalau ini dipanaskan terus maka nanti lama-lama cairannya akan menguap ya, hilang ya. Makanya jadi sebagai seorang praktikan nantinya harus tahu dan jeli ya mengamati 3 proses ini ya. Ini contoh soal ya, ada contoh soal. Dari hasil pengamatan uji titik lebur asetaminofen di suhu awal 169 derajat Celcius dan suhu akhir ya, titik beningnya 171 derajat Celcius. Hitunglah titik lebur dan berilah kesimpulan ya. Kita hitung menggunakan rumus tadi. Titik lebur T1 plus T2 bagi 2, 169 tambah 171 bagi 2 adalah 170 ya. Dari hasil hitungan diperoleh titik lebur asetaminofen adalah 170 derajat Celcius. Berdasarkan monografi, titik lebur asetaminofen itu 169 sampai 172 derajat Celcius. Maka dapat simpulkan bahwa asetaminofen tersebut adalah murni atau masih murni ya. Baik, di sini adalah simulasi dari penggunaan melting point ya secara sederhana. Bisa kalian lihat di sini, ini ada Bunsen, ada beker, ada termometer, ada pengaduk ya, ada statip. Ya, kita coba ini bukan alat yang sebenarnya, cuma kita di sini tujuannya untuk melihat observasi proses peleburan ya, dari suhu awal menuju suhu akhir ya. Coba kita lakukan simulasi di sini. Misalkan saya ambil kompon 11. Oke, saya klik start. Kita nyalakan Bunsennya di sini. Ya, proses mengaduknya berjalan ya. Ini suhunya akan naik terus 100. Oke, jadi ini udah mulai dicatat sebagai T1, sudah mulai ada tetesan cair. Oke, nah ini T2 ya, jadi posisinya atau fasenya padat sudah hilang, seluruhnya menjadi fase cair. Nah, ini kemudian kita masukkan di sini T1 nya berapa ini, 129. Ini NST nya 1 derajat ya, ini berarti 129. Kemudian di sini adalah 135. Gadules suhu leburnya adalah 132 derajat. T1 ditambah T2 dibagi 2. Kita lihat suhu chartnya yang 132 derajat apa ini? Oh, urea. Berarti ini urea. Oke, correct. Oke, ini adalah simulasi ya untuk pengamatan titik lebur. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikianlah akhir dari materi titik lebur. Pada materi ini saya akan mencoba merangkum kembali ya materi-materi yang telah kita pelajari. Yaitu pertama, kita belajar mengenai apa itu suhu, apa itu kalor dan perbedaan keduanya dan bagaimana cara mengukurnya ya. Kemudian apa itu titik lebur, suhu lebur, jarak lebur, dan juga kita tadi belajar mengenai metode-metode pengujian titik lebur yang ada 5 menurut buku farmakopi edisi keempat. Kita belajar mengenai penggunaan melting point, kemudian kita juga mengetahui pengamatan atau observasi titik lebur, kemudian mencatat kapan suhu awalnya dan kapan suhu akhirnya. Dan kita juga belajar tentang manfaat pengujian titik lebur dalam dunia farmasi, yaitu salah satunya adalah untuk pengujian kemurnian. Baik, demikianlah akhir dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.